Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Data Science. Pada pertemuan kali ini, diharapkan kalian bisa memahami pentingnya matematika dan statistik dalam keilmuan data science. Selain itu, kalian juga diharapkan bisa menjelaskan perbedaan antara data science dengan data mining. Selanjutnya, diharapkan juga kalian bisa memahami proses terjadinya revolusi industri dan kondisi di mana kita sekarang menghadapi sebuah transformasi digital. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Pertama kita akan bahas tentang revolusi industri. Di revolusi industri pertama, ditemukanlah mesin uap dan mesin tenaga air. Di fase ini, manusia yang sebelumnya bekerja secara manual mulai melakukan aktivitas dengan lebih cepat karena ada tambahan energi tadi. Dari sebelumnya mereka melakukan manual menggunakan tangan, dibantu dengan mesin uap misalnya, maka proses itu menjadi semakin otomatis. Masuk di revolusi industri kedua, ditemukanlah listrik. Di sini proses tadi yang manual menjadi mekanik menjadi jauh lebih cepat lagi. Manusia tidak harus menunggu berlama-lama. Simpelnya, colok saja listrik, maka mesin akan bekerja secara otomatis. Dan pada fase ini, dimulailah terjadinya sebuah mass production atau produksi massal. Masuk di revolusi industri ketiga, ditemukanlah teknologi baru yang disebut sebagai komputer, yang mungkin sekarang sudah kita pakai di mana-mana. Baik komputer PC, laptop, atau bahkan jam tangan kita juga sebenarnya merupakan komputer mini, termasuk handphone. Pada revolusi industri ketiga ini, semua proses berjalan dengan sangat cepat. Ditemukan juga robot, proses otomasi, sehingga lini produksi yang sebelumnya sudah cepat menjadi semakin cepat lagi. Peran manusia menjadi semakin sedikit. Nah, sekarang kita memasuki fase revolusi industri keempat. Di fase ini, ditemukanlah teknologi baru yang disebut sebagai kecerdasan buatan, machine learning, kemudian lebih banyak lagi penerapan tentang IoT atau Internet of Things, sebuah konsep di mana alat satu dengan yang lain bisa saling berkomunikasi. Kemudian mulai banyaknya teknologi berbasis cloud, sehingga semua interaksi tadi membuat proses menjadi semakin otomatis. Peran manusia sudah sangat sedikit. Pada revolusi industri keempat ini, singkatnya, maka semua proses berjalan secara otomatis. Satu alat dengan alat lain bisa saling berkomunikasi, dan manusia hanya menjadi bagian sebagai pengawas saja. Semua keputusan dilakukan menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Nah, pada fase ini, maka tentu akan bermunculan banyak sekali data-data yang diproduksi. Kedepan, diperlukan banyak sekali orang-orang yang mampu mengolah data yang sangat banyak ini menjadi sebuah insights, dan dalam pengambilan keputusan menjadi sebuah proses yang otomatis. Sekarang kita bahas perbedaan antara data science dengan data mining. Pada data mining, ruang lingkupnya lebih kecil. Di data mining kita mencari pattern atau pola dari data yang kita olah. Kedepannya, dari data ini dan pola yang ditemukan, kita berharap bisa melakukan prediksi ke depan. Sementara data science, ruang lingkupnya lebih besar. Tidak hanya sekedar mencari pola, maka kita juga menggunakan pengetahuan kita tentang big data, data visualisasi, predictive analytics, matematika, dan konsep statistik yang kita gunakan itu semua dalam pengambilan keputusan. Diharapkan dari semua knowledge itu, kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah data science itu sendiri. Teman-teman bisa melihat alur cerita pada gambar berikut. Pada tahun 1962, John Tukey memperkenalkan istilah keilmuan data analisis, yang kemudian menjadi cikal bakal data science yang kita kenal saat ini. Kemudian pada tahun 1972, Peter North mengusulkan data science sebagai istilah lain untuk computer science. Berlanjut ke 1989, ada istilah KDD, Knowledge Discovery in Databases. Nah, ini merupakan istilah yang sudah banyak dikenal oleh mereka-mereka yang berkecimpung di dunia database. Pada tahun 90-an, pertama kali istilah data mining muncul di komunitas database. Dan pada saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan retail yang menggunakan data mining untuk menganalisis data dan mencari pola atau pattern tadi. Berlanjut di tahun 96, International Federation of Classification Societies menjadi konferensi internasional pertama yang memunculkan topik baru bernama data science. Kemudian tahun 97, Jeff Wu mengusulkan istilah statistics yang kemudian diganti menjadi data science. Jadi sebenarnya data science adalah nama lain dari statistics.
Kemudian pada tahun 2008 yang cukup menggemparkan, ada dua orang bernama DJ Patil dan Jeff Hammerbacher. Mereka mengklaim dirinya sebagai data scientist pertama kali. Nah, ditambah tahun 2012 Harvard Business Review menyebut data scientist sebagai salah satu job yang paling seksi di abad ke-21. Nah, perbedaan antara data mining dan data science bisa dilihat jelas melalui tabel berikut. Singkatnya bisa saya sampaikan bahwa data mining adalah bagian dari data science. Pada data mining, kita fokus menggunakan teknik yang kita sebut sebagai machine learning. Sementara di data science adalah multidisiplin, kita menggunakan data mining itu sendiri, matematika, statistik, ilmu sosial, ilmu manajemen, yang pada intinya gabungan dari semua multidisiplin tadi kita gunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam kaitannya dengan timeline atau deret waktu, maka kita bisa membagi analisis menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kita mengolah data masa lalu, yang kemudian bagian kedua adalah kita mengolah data untuk memprediksi ke depan. Jika misalnya kita mengolah data di masa lalu, merekap data, mencari kesimpulan dari apa yang sudah terjadi. Sebagai contoh misalnya, kita merekap hasil penjualan di tahun lalu, kita merekap performa dari perusahaan di tahun lalu, biasanya ditampilkan dalam bentuk reports, visuals, atau KPIs atau Key Performance Indicators. Bentuknya berupa visual-visual yang menjadi ringkasan dari semua yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, topik di bidang ini orang sering menyebutnya dengan istilah business intelligence atau data analytics. Profesinya bisa disebut sebagai BI analyst, BI consultant, atau data analyst. Tools yang bisa kita gunakan seperti Power BI, Tableau, Python, dan banyak tools-toolsan yang mendukung. Di bagian ini, kita bisa menjawab berbagai permasalahan. Seperti misalnya kita bisa mengetahui dari tren penjualan di masa lalu, kita bisa tahu barangkali ada pengaruh harga di situ. Kita juga bisa melihat tren dari data di masa lalu, marketing seperti apa yang akan berhasil untuk bisa memenangkan persaingan di dunia industri kali ini. Sementara ketika nanti kita mengolah data untuk bisa melakukan prediksi ke depan, nah itu adalah peranan penting dari data science. Kita tidak hanya sekedar menggunakan data di masa lalu, tapi kita bisa menggunakan data itu untuk kita gali patternnya yang menggunakan teknik data mining, yang kita gabungkan dengan pengetahuan kita tentang permasalahan yang kita hadapi. Ada beberapa teknik data mining atau machine learning yang akan kita gunakan juga di mata kuliah kali ini. Seperti beberapa istilah yang kita sebut sebagai regresi, klasifikasi, clustering, dan masih banyak lagi. Tools yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan prediksi ke depan, kita bisa gunakan bahasa pemrograman seperti Python, R, dan bahasa pemrograman lain. Dan dalam kuliah kali ini kita akan menggunakan software Orange, sebuah software yang berbasiskan kepada Python. Dengan Orange kita juga masih bisa mengintegrasikan data kita dan model yang dihasilkan dengan bahasa pemrograman Python. Di data science, maka bahan baku yang paling penting adalah data. Namanya juga data science, ilmu tentang data. Jadi pastikan kita memiliki data yang akan diolah. Dalam konteks data science, maka data yang bisa diolah adalah data digital. Apa itu data digital? Mudahnya adalah data yang bisa dibaca oleh komputer yang kita miliki. Sebagai contoh misalnya ada seorang tenaga di bagian finance ya, yang mencatatkan semua catatan pengeluaran dan pemasukan perusahaan dalam sebuah logbook atau buku besar ledger. Jika buku besar itu bersifat hard copy di sebuah buku yang real, maka kita harus mengkonversinya ke dalam sebuah data digital. Kita mengkonversinya ke dalam format Excel misalnya. Data-data yang berbentuk digital seperti ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah data tradisional, yang kedua adalah big data. Penjelasan tentang big data sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dalam big data, kita mengolah data menggunakan software khusus. Karena ukurannya yang besar, maka salah satu software yang sering digunakan adalah menggunakan Hadoop. Kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti R maupun Python. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengolah data digital yang sifatnya masih tradisional. Mudahnya, semua data yang bukan big data. Mudahnya, data tradisional adalah semua data digital yang tidak memiliki syarat big data, seperti 4V, volume, velocity, variety, dan veracity.
Tidak penting apakah data kita berbentuk data tradisional atau big data. Yang penting adalah kemampuan kita untuk bisa menggali insights dari data itu, dan kita gunakan data untuk mengambil keputusan, dan keputusan itu bersifat keputusan yang menguntungkan bagi kita maupun perusahaan atau organisasi tempat kita mengolah datanya. Sebagai contoh, kita akan bahas banyak sekali terjadi transformasi digital saat ini, yang sebenarnya itu semua disebabkan karena pintar atau pandainya mereka memanfaatkan data yang ada. Contoh yang pertama adalah Uber. Di luar sana, Uber adalah perusahaan transportasi yang mirip-mirip dengan Gojek, Grab, maupun Maxim misalnya, di mana mereka menghubungkan antara user dengan pemilik kendaraan, yang pemilik kendaraan ini ingin mendapatkan penghasilan tambahan misalnya, dan user ingin mendapatkan kepastian harga, dan mereka juga ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dipertemukan dalam sebuah aplikasi bernama Uber, Gojek, Grab, Maxim, dan mungkin nanti ada beberapa perusahaan lainnya. Contoh lain juga adalah Google. Google sebenarnya adalah perusahaan periklanan. Jadi di balik kemampuan dia sebagai sebuah perusahaan search engine, kita mencari semua informasi, hampir semuanya menggunakan Google, maka bagaimana Google bisa menghasilkan profit dari situ? Dia menghubungkan antara orang yang mencari barang dengan perusahaan yang mengiklankan barang tersebut. Sebagai contoh, Google akan memberikan iklan-iklan yang sesuai dengan kebiasaan penggunanya. YouTube, yang merupakan anak perusahaan dari Google, juga sama. Jika teman-teman suka membuka video tentang masak-memasak, maka video-video yang muncul juga tentang masak-memasak. Dan dari situ, YouTube yang merupakan anak perusahaan dari Google akan memberikan iklan-iklan yang sesuai dengan karakteristik kita. Jika kita masak, barangkali iklannya adalah iklan tentang peralatan memasak, bumbu, atau topik-topik lain yang sesuai dengan kebiasaan kita. Alibaba mirip dengan marketplace. Alibaba adalah sebuah portal grosir yang menghubungkan antara manufaktur dengan mereka yang ingin menjual kembali barangnya dalam skala grosir. Alibaba, Google, kemudian Uber, Gojek, mereka hanya menggunakan data user dan pola yang terjadi di data yang ada. Uber tidak memiliki kendaraan, dia hanya menghubungkan antara user dengan pemilik kendaraan. Google bukanlah perusahaan periklanan, dia tidak pernah membuat iklan. Dia hanya menghubungkan antara iklan yang dibuat oleh perusahaan, manufaktur, atau pemilik produk dengan user yang menggunakan jasa search engine dari Google. Video pun juga tidak pernah dibikin oleh YouTube. User lah yang membuat video mereka sendiri. Alibaba juga sama. Dia tidak memiliki produk. Dia hanya menyiapkan sebuah portal yang bisa menghubungkan antara manufaktur dengan para penjual yang mau menjual kembali di tempatnya dengan skala grosir. Mirip sekali dengan Tokopedia, Shopee, TikTok Shop yang mereka tidak memiliki produk. Mereka hanya menghubungkan antara user dengan penjualnya. Airbnb juga sama. Ini adalah salah satu aplikasi yang dimana kita bisa mencari penginapan dengan harga yang murah. Bisa jauh lebih murah daripada hotel. Airbnb tidak memiliki unit. Dia hanya menghubungkan antara pemilik properti dengan orang yang mau menyewa properti tersebut. Dan jika dipikirkan kembali, maka modal besar mereka adalah terampil mengolah data. Menggunakan data yang ada, dan dari data-data itu tidak hanya sekedar mencari pattern, tapi mereka bisa memikirkan sebuah solusi yang tentunya solusi itu berujung kepada profit. Nah, di sini penting sekali peranan para data scientist handal seperti kalian. Jadi, bagaimana? Sudah mendapatkan gambaran tentang tantangan apa saja yang mungkin akan kalian hadapi di masa yang akan datang. Diharapkan di masa mendatang nanti dibutuhkan kalian-kalian yang terampil mengolah data. Tidak hanya sekedar bisa mendapatkan pola atau pattern dari data yang kalian miliki, tapi kalian juga bisa menggunakan data itu, pattern yang kalian temukan, untuk bisa menjadi sebuah solusi strategis bagi organisasi maupun bagi kalian sendiri. Baik, semoga materi kali ini memberikan banyak insights kepada kalian. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.